Adapun tujuan presentasi kami, yang pertama, mengenal tokoh Nietzsche dan Sartre beserta pemikirannya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, mengetahui praktik pemikiran Nietzsche dan Sartre dalam bidang pendidikan Indonesia. Yang ketiga, melihat pemikiran Nietzsche dan Sartre dalam bidang pendidikan berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah, khususnya pendidikan Kristen. Tokoh yang pertama adalah Nietzsche. Nama lengkapnya adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dia lahir di Rutgen, Jerman 15 Oktober 1844. Dia wafat pada tanggal 25 Agustus 1900. Dia bertempat tinggal di Jerman. Dahulu Nietzsche adalah seorang Kristen di mana kakek dan ayahnya adalah seorang pendeta. Namun ketika ia remaja, ia meninggalkan agama Kristennya karena memiliki banyak masalah dengan keluarganya. Para wanita menolaknya dan buku-buku yang ditulisnya tidak terjual. Atau bisa dikatakan, ia meninggalkan agama Kristen karena dia mengalami kepahitan hidup. Ketika dia berusia 44 tahun, ia mengalami gangguan mental dan tidak pernah pulih. Hingga akhirnya 11 tahun kemudian, ia meninggal karena gangguan mental. Pekerjaannya dahulu ia seorang filsuf Jerman dan seorang ahli dalam bidang ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, kritikus budaya, komposer, dan penyair. Filsafat Nietzsche merupakan filsafat tentang cara memandang kebenaran. Ia dikenal sebagai sang pembunuh Tuhan karena ia sendiri memproklamasikan bahwa Tuhan telah mati, atau God is dead. Ia mendasarkan filsafat pada kehendak, yaitu mendasarkan kehidupan manusia pada kehendak untuk berkuasa. Tujuan akhir dari kehendak adalah untuk menjadi manusia unggul, dan puncak dari manusia unggul dalam filsafatnya adalah matinya Tuhan. Ada 4 pemikiran utama Nietzsche yang berpusat pada rekomendasi utama. Yang pertama, own up to and fine, atau mengakui rasa iri. Bagi Nietzsche, rasa iri merupakan bagian besar dari kehidupan dan manusia bisa menggunakannya sebagai panduan untuk mencapai apa yang sebenarnya diinginkan. Itulah manusia super. Yang kedua, don't be a Christian. Ia menganggap bahwa agama Kristen akan membuat orang melindungi diri dari rasa iri. Kekristenan bagaikan sebuah mesin raksasa yang melakukan penyangkalan yang sengit baginya. Yang ketiga, never drink alcohol. Nietzsche mengatakan bahwa ada 2 narkotika terbesar di peradaban Eropa, yaitu Kristen dan alkohol. Dia membenci alkohol karena mematikan rasa sakit dan meyakinkan kita bahwa segala sesuatunya baik-baik saja, melemahkan keinginan kita untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Yang keempat adalah God is dead. Selain karena rasa ragu terhadap agama Kristen, Nietzsche merasa bahwa kesenjangan yang ditinggalkan oleh agama idealnya diisi oleh kebudayaan. Maksudnya seperti filsafat, seni, musik, sastra. Oleh karena itu, kebudayaan harus menggantikan kitab suci. Selanjutnya adalah pengaruh terhadap pendidikan. Dalam dunia pendidikan, Nietzsche bersikeras untuk penanaman penguasaan diri di sekolah. Ia mengharapkan para murid bisa bertransformasi dengan sedikit yang menjadi seniman dan banyak orang yang menjadi penguasa diri sendiri untuk dapat menjadi agen perubahan budaya. Pemahaman Nietzsche ini berakar dari beberapa presupposisi, yaitu yang pertama, semua individu dimotivasi untuk berkuasa. Yang kedua, percaya bahwa keinginan individu untuk berkuasa dapat diekspresikan melalui penguasaan diri. Dan yang terakhir, apabila individu percaya bahwa pendidikan dapat disusun dengan cara mempromosikan penguasaan diri dari semua murid, maka semua individu yang mengalami pendidikan dapat setidaknya secara teoritis meningkatkan tingkat penguasaan diri. Nietzsche menyerang agama Kristen dan mengatakan bahwa Tuhan telah mati dan agama Kristen adalah musuh akal. Dengan kehendak untuk berkuasa, Nietzsche ingin merintis jalan bagi Superman, yang dimana Superman adalah manusia unggul, yang menyandang nilai-nilai tinggi dan bukan keutamaan kelas menengah dalam agama Kristen. Moral Kristiani menurut Nietzsche adalah moral rendah, moral yang dimiliki oleh para budak. Nietzsche pernah mencita-citakan jenis aristokrasi yang Yunani sebagai jenis kepribadian yang unggul, yang bisa menghargai kekuatan kecerdikan, kepandaian, ketampanan, kekuasaan, dan keunggulan. Oleh karena itu, Nietzsche menolak konsep kesadaran akan kesamaan derajat manusia yang dipromosikan oleh agama Kristen. Sebab menurut Nietzsche sendiri, konsep kesadaran akan kesamaan derajat ini merupakan penghambat bagi terciptanya manusia unggul. Nah, manusia unggul baginya adalah manusia tanpa Tuhan, dan manusia tanpa Tuhan adalah manusia sebagai pencipta. Berdasarkan pemikiran Nietzsche sendiri ini, jika kita tinjau dari kelima sola, maka pemikiran Nietzsche ini bertentangan dengan sola scriptura. Sola scriptura menyatakan bahwa Alkitab merupakan otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Alkitab adalah firman Allah, karena itu menjadi satu-satunya kaidah yang tidak bersalah dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Pemikiran Nietzsche lebih menekankan kepada individualisme, yaitu diri saya sendiri, diri saya yang menjadi Allah saya. Pemikiran Nietzsche ini menekankan tentang manusia unggul, baginya adalah manusia tanpa Tuhan, dan manusia tanpa Tuhan adalah manusia sebagai pencipta, yang dimana sangat bertolak belakang dengan sola scriptura. Filsafat eksistensialisme menurut Sartre. Nah, Sartre ini memiliki nama lengkap Jean-Paul Sartre yang lahir pada tanggal 21 April 1905 dan wafat pada tanggal 15 April 1980. Sartre adalah seorang filsuf yang berasal dari Prancis.
latar belakangnya mencakup masa hidupnya yang dipengaruhi oleh Perang Dunia, khususnya Perang Dunia II. Ia juga aktif dalam gerakan intelektual Prancis pada masa itu. Teori filsuf Jean-Paul Sartre terkenal dengan eksistensialisme. Ia menyatakan bahwa eksistensi lebih dulu ada dibandingkan dengan esensi. Artinya, manusia akan memiliki esensi jika ia telah eksis terlebih dahulu. Lalu, esensi tersebut akan muncul ketika manusia telah mati. Tidak hanya itu, Sartre menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihannya sendiri. Lalu, Sartre juga menekankan bahwa manusia merupakan eksistensi yang bebas yang memiliki kemauan untuk berkembang sebagai individu tanpa terbelenggu oleh masa lalu. Lalu, pengaruh terhadap pendidikan dari filsafat eksistensialisme ini adalah melalui pemikirannya Sartre ini, murid diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk memilih potensinya mereka. Tetapi dari kebebasan itu, murid tetap harus bertanggung jawab, sehingga dari hal tersebut melatih siswa untuk berpikir kritis dan refleksi. Filsafat eksistensialisme menurut Sartre ini bertentangan dengan wawasan Alkitabiah, karena menurut filsafat itu, eksistensi mendahului esensi, di mana manusia menyadari dulu keberadaannya di dunia, baru dia menentukan esensinya, atau mencari makna hidup sendiri. Jika kita kembali pada Alkitab atau Sola Scriptura, sudah jelas bahwa manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, dan esensi manusia itu sudah diciptakan oleh Allah, sehingga manusia seharusnya tidak bisa menentukan makna hidupnya sendiri, karena manusia sendiri hanya sebuah ciptaan. Filsafat eksistensialisme menurut Sartre ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sosial internal. Sartre merupakan anak yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya, terutama sejak ayahnya meninggal. Kasih sayang ibu dan kakeknya sepenuhnya diberikan kepada dia, sehingga ia bertumbuh menjadi anak yang ingin dipuji oleh semua orang, menjadi ingin saling unggul, dan tidak mau kalah dalam segala hal. Dan akhirnya menjadi seorang yang egois. Bahkan dia juga merasa bahwa semua haknya sudah terpenuhi, dan dia tidak memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang mendasari pemikiran eksistensialisme Sartre. Yang pertama, Sartre hidup dalam keluarga kalangan atas yang selalu berkecukupan dan tidak pernah merasakan penderitaan yang menyebabkan dia menjadi pribadi yang tidak bersosialisasi dan berempati kepada orang lain, atau nama lainnya sikap superego. Yang kedua, penolakan dari teman-temannya saat masa kecil, karena dirinya yang buruk menyebabkan dia merasa terkucilkan dan terasingkan, atau dia menjadi minder. Lalu yang ketiga, kesenangannya dalam membaca dan menulis menyebabkan dia menjadi pribadi yang sering menyendiri dan berkhayal. Yang keempat, pada saat umur 12 tahun, ibunya menikah kembali dan dia merasa bahwa pernikahan tersebut sebagai suatu kehilangan, bahkan pengkhianatan, sehingga dari situlah dia beranggap bahwa Allah tidaklah ada. Nah, yang kedua adalah sosial eksternal. Perang Dunia Kedua mempengaruhi pemikiran dan penulisan filsafat Sartre. Dia menjadi tawanan perang antara Jerman, dan saat itu Sartre mulai membaca buku karya Soren Kierkegaard sebagai filsafat eksistensialisme teistik yang di dalamnya juga membahas tentang kebebasan. Sartre mulai menuliskan tentang filsafat eksistensialisme. Keduanya menganggap kebebasan sama dengan hidup dan menganggap bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dalam dunia. Tetapi Sartre dalam bukunya Being and Nothingness lebih menekankan bahwa realitas bagaimana adanya tidaklah berarti apa-apa, tetapi manusia sendirilah yang menciptakan situasi dan kondisi itu. Jadi itulah yang latar belakang dari eksistensialisme Sartre. Nah, selanjutnya kita masuk dalam praktik pendidikan filsafat eksistensialisme. Dalam filsafat eksistensialisme, guru memberikan kebebasan bagi siswanya untuk mengembangkan dirinya dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Nah, praktik pendidikan filsafat eksistensialisme di Indonesia adalah kurikulum merdeka, di mana siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat, minat, dan juga karakter yang mereka miliki. Karena siswa dianggap sebagai suatu pribadi yang memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya dan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga untuk memaksimalkan hal tersebut diperlukan adanya kebebasan bagi siswa untuk mencari pengetahuan sendiri. Dan dalam hal ini guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Yang kedua, siswa akan terus-menerus menunjukkan makna hidupnya melalui eksistensi yang dimilikinya dan mau terus-menerus menunjukkan potensinya tersebut melalui kompetisi, perlombaan ataupun ekstrakurikuler yang mereka miliki. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa esensi pendidikan dalam filsafat eksistensialisme ini adalah proses pengembangan potensi yang dimiliki oleh siswa, bukan lagi pada tahap pencarian dari potensi tersebut, karena siswa telah menyadari potensi yang dimiliki mereka masing-masing dalam dirinya. Nah, kita bisa lihat dalam hal ini perlu adanya upaya ataupun cara yang benar untuk menyikapi dan juga menggeser dasar yang mengedepankan bahwa pendidikan itu mengedepankan eksistensi dari siswanya sendiri, dan kita harus bergeser pada konsep bahwa eksistensi dari segala sesuatu itu berasal dari Allah. Nah, dalam pendidikan Kristen kita harus membawa siswa kita untuk tidak mengedepankan eksistensi
pada pendidikan Indonesia saat ini berdasarkan pemikiran Nietzsche. Yang pertama, guru memberikan kebebasan untuk siswa dapat mengeksplorasi minatnya dan mengikuti passionnya. Yang kedua, guru membentuk siswa menjadi pribadi yang mandiri. Contoh praktiknya adalah pada kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka memberikan peluang bagi siswa untuk mencari bakat atau talenta dan minat siswa serta mengembangkannya. Yang kedua, kurikulum Merdeka memberikan peluang bagi siswa untuk memilih sendiri bidang ilmu pengetahuan yang ingin dipelajari. Dan yang terakhir, kurikulum Merdeka memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya melalui kegiatan yang bervariasi yang telah disediakan oleh guru. Pandangan Kristiani dalam menanggapi pemikiran Nietzsche. Pandangan Nietzsche sangat bertentangan dengan pendidikan Kristen karena dalam pandangannya, Nietzsche tidak mengakui adanya Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan manusia. Jika ada Tuhan, maka manusia tidak dapat berkuasa atas dirinya sendiri. Pandangan ini juga menjadikan guru kurang memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran, sehingga siswa hanya diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk dapat menggunakan kebebasannya untuk jatuh ke dalam dosa. Sebagai pendidikan Kristen menyikapi pemikiran Sartre yaitu dengan memasukkan pemikiran Sartre ke dalam kurikulum, yang dimana akan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Hal ini dapat memberikan siswa pemahaman yang lebih baik tentang pandangan dunia yang berbeda, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Dan pemikiran Sartre juga dapat mendorong siswa untuk mengkritik atau menilai pemikiran Sartre dari sudut pandang Kristen. Mereka dapat mengajarkan bahwa dalam pandangan Kristen, esensi manusia berakar pada Tuhan, sementara pandangan Sartre menolak gagasan ini. Hal ini dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat keyakinan Kristen dan melihat dan melatih siswa dalam berpikir kritis. Dari pemikiran Sartre, siswa diajak untuk berinteraksi dengan pemikiran dari luar tradisi Kristen. Hal ini dapat membantu memperkaya pemahaman siswa tentang keberagaman pemikiran manusia dan mempromosikan toleransi serta rasa hormat terhadap pandangan lain.